yazdadu iman ma'a imani. Sallallahu ala Muhammadin Rasul Nabiyyin al-akhir, yakni Nabiul Anbiya fil akhir al-alam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan sekarang diterima oleh Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama yang saya ingin sampaikan, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan khuliqa halu'a, yaitu dalam keadaan berkeluh kesah. Kenapa Allah menciptakan manusia dengan berkeluh kesah? Agar karena Allah itu cinta kepada kita, ingin mendengar keluhan kita, ingin mendengar keluhan kehidupan, lekuk-lekuk daripada kehidupan kita di setiap harinya. Jadi apabila kita merasa hari ini adalah hari yang sangat berat, hari ini adalah banyak ujian, hari ini adalah susah kehidupannya, maka kata Allah, kembali kepada saya, mengeluh kepada saya, jangan kepada yang lain. Adapun berdirinya saya di sini untuk menyampaikan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih merasa sombong, kalau kita masih merasa angkuh terhadap diri kita, atau masih merasa lebih baik daripada orang lain, berarti kita masih hamba Rasul. Kalau kita sering bertengkar, kalau kita sering melakukan kekejian terhadap orang lain, berarti kita masih termasuk hamba Rasul. Kenapa kemudian kita sering bertengkar, sering melakukan kekejian terhadap hablum minallah wa hablum minan nas? Konsepnya hablum minallah itu berbuat baik kepada Allah. Kalau hablum minan nas itu berarti konsepnya berbuat baik kepada manusia. Memperbaiki ikatan terhadap Allah itu gampang. Kalau kita merasa diri ini banyak dosanya kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Inni ana ghafurur rahim. Bahwa saya kata Allah, saya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inni ana ghafurur rahim. Jadi kalau kita merasa banyak kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan zakat atau bagaimana, datang kepada Allah. Katanya ini ana ghafurur rahim. Pintu taubatnya Allah itu luar biasa besarnya. Kalau konsep daripada hablum minallah, orang yang susah, orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah. Sebenarnya orang kalau melaksanakan ibadah itu banyak. Orang yang tidak mengamalkan apa yang telah ia dapatkan ilmunya. Kalau konsep daripada ibadah secara sholat ini, sholat yang kita lakukan itu
itu adalah kita yakin bahwasanya sholat ini adalah penyelamat kita di dunia ini untuk masuk surga. Tapi hakikatnya sholat ini adalah akibat, bukan sebab. Kita sholat, pemikiran kita itu gini, kita sholat supaya masuk surga. Jadi sebab daripada sholat ini adalah sebab. Kalau pemikiran orang, sholat itu adalah sebab. Orang masuk surga karena dahulunya ia sholat. Nah, itu konsep yang orang yang sekarang mungkin banyak yang ditetapkan dalam dirinya. Sebenarnya dari Allah itu bilang, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat ini berarti konsep daripada sholat atau beribadah kepada Allah itu adalah akibat. Sholat ini menjadi akibat. Karena kita diciptakan, maka kita harus sholat. Karena kita diciptakan, maka kita harus sholat. Karena kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus sholat. Bukan karena kita sholat supaya masuk surga. Jadi ada beda yang sebab akibat. Jadi karena mungkin Masya Allah luar biasa ilmu yang telah diturunkan oleh dari Nabi sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun? 1445 tahun itu berarti ilmu sudah terkikis. Karena pemahaman kita itu kalau kita sholat ya kita masuk surga. Sebenarnya sholat itu adalah akibat. Kalau kita sholat kita memang Allah itu cinta kepada kita. Kita ridhonya Allah itu beserta kepada kita. Jadi kita bisa masuk surga. Hadis Nabi, kalau kita melakukan kekejian terhadap orang lain, itu tadi konsep hablum minallah. Ini konsep hablum minannas itu luar biasa susahnya. Tapi Allah dikasih kita lebih mudah. Kalau kita bertanya Allah, kalau kita sudah berminta maaf kepada Allah, terus berminta maaf kepada minannasnya dari orang lain itu, kan ada dosa yang Allah tidak terima, Allah tidak ampuni. Apa itu dosa kepada orang, dosa kepada orang-orang. Kalau kita dosa kepada orang-orang itu ya kita meminta maaf kepada orang-orang itu. Jadi konsepnya hablum minannas, dari manusia ke manusia. Kita sering melakukan kekejian, berarti kita masih umat Rasulullah SAW. Karena kenapa demikian? Kenapa saya sebutkan bahwasanya kalau kita berbuat kekejian atau berbuat ketidakbaikan yang di pandangan orang itu adalah tidak baik, itu adalah hal buruk baginya. Kenapa? Karena Rasul pernah berdoa, terus doa itu menyangkut terhadap ini kepada orang lain. Tapi doanya Rasul ini tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan oleh Allah. Kisahnya itu diabadikan dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh perawinya dari Abu Hurairah. Sebenarnya ada 3 versi, tapi yang saya versikan ini yang dari Bukhari. Ya, hadis dari Bukhari. Katanya Rasul itu pernah berjalan menuju masjid
di Bani Muawiyah, kan sama sahabat, banyak ikut yang sahabat. Terus dia masuk ke dalam masjid. Pada saat masuk ke dalam masjid, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, diikuti juga oleh sahabat-sahabatnya. Kata sahabat, maka kami mengikuti Rasul untuk sholat 2 rakaat. Pada saat sholat, setelah daripada sholatnya, Rasul bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya? Munajat itu doa, berdoa kepada Allah. Doa yang pertama yang Rasul sampaikan, ya Allah, janganlah engkau timpakan apa yang telah engkau timpakan kepada umat Nabi Nuh. Apa timpakan umat Nabi Nuh itu adalah tenggelam. Janganlah engkau memberikan bencana tenggelam, bencana banjir. Nabi Nuh itu banjirnya luar biasa. Satu dunia dikisahkan bahwa bahwasanya pada saat Nabi Nuh itu bukan di daerah timur saja, di daerah Nabi Nuh saja, tapi satu dunia itu tenggelam. Jadi dibersihkan halus semuanya. Nah, itu doa yang pertama. Terus Rasul bertanya, wahai Rasul, apakah doamu diterima oleh Allah? Ya, doa pertama ini diterima oleh Allah. Doa yang kedua adalah, ya Allah, semoga engkau tidak timpakan kepada umatku paceklik. Paceklik itu musim kemarau yang berkepanjangan. Paceklik. Katanya sahabat, bagaimana Rasul? Apa kata Allah? Dikabulkan atau tidak? Ya, dikabulkan. Kata Rasul, tapi saya berdoa tiga permintaan, cuman doa ini yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah. Apa doanya yang terakhir? Ya Allah, seandainya engkau ingin masih memberikan saya untuk berdoa kepadamu, maka saya berdoa yang terakhir ini agar tidak ada di kalangan umatku yang bercerai-berai terhadap mereka sendiri. Maksudnya dia tidak berkelahi, dia tidak melakukan sesuatu yang keji terhadap umat yang lain, terhadap orang lain, bukan umat yang lain, terhadap orang lain. Itulah kemudian kenapa kita sampai sekarang kalau merasa lebih baik daripada orang, merasa kita adalah orang yang kita merasa bagaimana? Kita merasa orang yang selalu berbuat kekejian itu adalah karena doa Rasul yang terakhir yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata sahabat, terus bagaimana caranya? Caranya kata Allah dalam Al-Quran, minta maaf. Kan hadis kan sebagai penyempurna daripada Al-Quran. Begitu pula sebaliknya. Mungkin ini nih sebagian satu hadis yang saya sampaikan sebelum ini mungkin sedikit daripada saya, atau bisa memetik daripada baik atau buruknya daripada saya ini, kita ambil yang baiknya saja. Kalau yang buruknya jangan diambil. Insyaallah semoga amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada manusia yang lainnya, tidak dipersulitkan kita untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار بعد الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان